Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Syah Bandar Baah Rotendau mengizinkan kapal cepat KM Bahari Express melayani penuh rute Kupang Rote pergi pulang dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Gebi Hurek Making menurunkan laporannya. Otoritas Pelabuhan Baah Kabupaten Rotendau memberikan kesempatan kepada manajemen KM Bahari Express untuk kembali melayani pelayaran Kupang Rote pergi pulang dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Kepala Syah Bandar Baah Konrad Siahan dihubungi RRI menjelaskan, pada prinsipnya Syah Bandar tidak melarang operasi penuh Bahari Express, namun protokol kesehatan termasuk physical distancing tetap menjadi prioritas. 70% daya muat penumpang dengan jarak tiap tempat duduk 1,5 meter. Ditegaskan Konrad Siahan, pihaknya melihat animo pengguna jasa angkutan laut yang tinggi di Rotendau sekaligus menormalkan ekonomi daerah pada pandemi COVID-19. Syah Bandar telah menjalankan pelayaran penuh sepekan, namun kenyamanan dan keselamatan penumpang di era new normal harus tetap menjadi prioritas. Edaran Bupati Rotendau pada pemberlakuan era new normal tetap menjadi acuan Syah Bandar, mengizinkan operasi KM Bahari Express termasuk dimungkinkan operasi 2 kapal sekaligus. Pertimbangan kami malah lebih bagus kalau mereka jalan penuh, yang artinya kan karena dia terkait dengan 70% muatan penumpang, sekaligus kan menjaga physical distancing, jarak 1,5 meter antara orang ke orang. Namun dalam hal ini kita juga harus setarakan dengan surat keputusan Bupati nomor 20 yang kemarin sudah diluncurkan bersamaan. Nah, itu yang harus kita jaga. Kesehatan pun harus kita jaga, namun prinsip dasar perputaran ekonomi pun harus jalan, sehingga transportasi pun bisa digunakan dengan baik dan aman. Artinya menurut kami kalau misalnya penumpang semakin banyak, kemarin juga sudah saya sarankan bahwa kapal yang satu segera diluncurkan. Saat ini Bahari Express masih mengoperasikan 1 kapal, yakni Bahari Express 1F 3 kali seminggu dengan mematuhi protokol kesehatan, di mana pada tempat duduk deret 3 pengosongan 1 tempat duduk tetap berlaku. Pada setiap pelayaran, manajemen KM Bahari Express tetap memperlakukan pembatasan era new normal, mewajibkan pengguna jasa angkutan wajib masker dan wajib cuci tangan saat memasuki kabin kapal. Dari Branda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat DPP MOI atau Media Online Indonesia lebarkan sayap organisasi ke daerah Sabtu 11 Juli 2020. DPP MOI melantik Badan Pengurus DPW MOI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita ikuti laporan Rilen Poi. Media Online Indonesia atau MOI wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar acara pelantikan Badan Pengurus DPW. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat MOI Rudi Sembiring Melala. Acara pelantikan yang digelar di Hotel Swiss Belen Crystal Kupang. Selain dihadiri oleh pimpinan DPP MOI, acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Korwil MOI Bali Nusra, Abdul Syukur, dan sejumlah pejabat daerah Provinsi NTT, Kota Kupang, insan pers baik cetak maupun elektronik dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Momen pelantikan tersebut dilaksanakan dengan mengusung tema bersama MOI membangun masyarakat yang cerdas dan bijaksana, dan juga momen penting ini untuk mengawal informasi cerdas kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP MOI Rudi Sembiring kepada RRI. Media Online Indonesia ini adalah nama sebuah organisasi yang kita bangun sebagai wadah untuk tempat berkumpul berhimpunnya media online di Indonesia yang saat ini sudah bertumbuh sangat luar biasa. Punya semangat untuk bisa berkontribusi dalam dunia jurnalistik dan tidak ada yang mewadahi. Maka berangkat dari keadaan seperti itu, kita semua sepakat kita dirikan organisasi bersama. Nah, berdirilah namanya Perkumpulan Media Online Indonesia. Dan pada saat ini, hari ini kita melakukan pelantikan di NTT. Kami tidak punya target apa-apa, hanya impian kami tidak ada lagi media yang termarginalisasi atau berjalan sendiri, tidak ada tempat atau tidak ada teman. Berharap media online Indonesia bisa menjadi rumah besar bagi seluruh pengusaha media online di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur Abah Maulaka selaku perwakilan gubernur atau pemerintah memberikan apresiasi serta menyambut baik kehadiran dan keberadaan MOI di NTT. Ia
juga mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPW MOI NTT. Menurutnya, peran media online sangat penting di era digital saat ini. Prospek perkembangan media online perlu diakui, karena saat ini masyarakat awam pun cukup dengan membuka melalui HP Android sudah bisa mengetahui kondisi terkini melalui media online. Sehingga sebagai seorang jurnalis harus benar-benar menulis berita dengan dan dari hati agar menghasilkan berita yang baik. Menurutnya, ini adalah awal yang baik bagi MOI NTT agar dapat menjadi sarana pemberi informasi yang bijak dan cerdas kepada masyarakat. Selain itu juga kita mendorong, kita berharap, kita bersinergi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam mereka menggunakan media online, mereka harus bisa merefleksi diri. Apakah kita bisa memberikan edukasi publik sehingga dalam prosesnya penyampaian berita-berita itu ya bisa membuat ada nilai edukasinya. Media online sehingga dalam pelaksanaan fungsi profesionalitas teman-teman semua itu bisa menolong dan membantu pemerintah provinsi dan rakyat untuk lebih cerdas. Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur Abang Walaka berharap perkumpulan MOI di Nusa Tenggara Timur terus bersinergi dan membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah dan juga mengingatkan untuk tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dalam penyampaian informasi sehingga apa yang disajikan dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh semua kalangan. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Tren gangguan Kamtibmas selama COVID-19 terjadi penurunan kasus. Vence Sakarias menurunkan laporannya. Tren angka gangguan Kamtibmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pandemi COVID-19 berlangsung mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Andus Hamidin kepada wartawan di Kupang. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Hamidin, tren penurunan angka Kamtibmas di Nusa Tenggara Timur seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana kontingensi, dan hak kekayaan negara, serta tindak pidana lainnya mengalami penurunan. Aktivitas banyak dilakukan di rumah, orang keluar rumah, kejahatan-kejahatan konvensional itu dia turun, angkanya di kami turun. Jadi juga indeks kejahatan, crime index, itu juga fokus pada kejahatan-kejahatan yang misalnya selama ini pencurian ternak banyak. Kemarin itu agak turun dia. Pencurian kekerasan itu kemarin sebelum corona dia naik, sekarang agak turun. Tetapi kita tidak boleh lengah setelah COVID-19 ini dengan adanya new normal, kita kendor, daerah kita hijau. Informasi yang dihimpun RRI, penurunan jumlah kasus selama pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Timur jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, jumlah penyelesaian kasus tahun 2019 mencapai 4.014 kasus berhasil diselesaikan. Untuk itu kepada seluruh elemen masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur demi terciptanya situasi yang aman dan damai. PT Pos Atambua mulai melakukan penyaluran bantuan sosial tunai BST untuk 8.600 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Belu. Febi Leolede menurunkan laporannya. Bantuan sosial tunai BST tahap 3 mulai dilakukan penyaluran oleh PT Pos Atambua untuk 8.602 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Belu. Kepala PT Pos Atambua Riki Ramadan mengakui data penerima manfaat langsung diberikan Dinas Sosial Kabupaten dan diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Kantor Pos hanya bertugas melakukan penyaluran dengan besaran bantuan yang diberikan Rp600.000 setiap bulan dan akan diperpanjang dengan besaran bantuan nantinya Rp300.000. Dikatakan mekanisme penyaluran oleh kantor pos dengan langsung menyalurkan ke kantor lurah dan desa. Jika masyarakat yang tidak bisa hadir di kantor lurah bisa berkoordinasi dengan pendamping untuk pengambilan bantuan di kantor pos. Untuk pembayaran BST tahap 3 satu Kabupaten Belu, total penerima 8.602 KPM. Yang penerima masing-masing mendapat besaran uangnya sebesar Rp600.000. Itu kami bagi di 12 kecamatan, semua kelurahan. Untuk tahap berikutnya yang informasi yang saya dapat adalah besarannya diturunkan menjadi Rp300.000 per bulan. Sedangkan jumlah penerimanya kami belum mendapatkan data finalnya. Itu masih menunggu verifikasi dari Kemensos terkait datanya. Untuk jadwal sendiri kami ada beberapa titik bayar. Pertama di kelurahan,
di kecamatan dan di kantor pos terdekat. Untuk wilayah Kota Atambua, khususnya Kelurahan Kota, itu kami di kantor pos. Bagi penerima yang pada saat jadwal pembayaran tidak hadir dengan alasan-alasan tertentu, itu bisa berkomunikasi dengan pendamping atau TKSK di kelurahan atau kecamatan untuk bisa mengambil di kantor pos terdekat dengan koordinasi terlebih dahulu terkait tanggal pengambilannya supaya kami siapkan. Menurut Kepala PT Pos Atambua, masyarakat penerima manfaat perlu membawa KTP dan kartu keluarga untuk menerima bantuan tersebut. Dengan persyaratan KTP dan KK sangat meminimalisir adanya pendobelan nama penerima manfaat. Jadi intinya adalah terkait data itu wewenangnya ada di Dinsos. Ketika Dinsos bilang itu oke, sudah fix, kami bayarkan. Semua data yang diajukan dari Dinas Kabupaten akan diverifikasi ulang oleh Kemensos. Pihaknya mengingatkan agar masyarakat yang datang menerima bantuan wajib mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Pelabuhan Indonesia Pelindo 2 Cabang ND memutuskan untuk sementara tidak pungut retribusi dan warga yang bermukim di atas tanah milik Pelindo di sekitar kawasan Pelabuhan ND dan Pelabuhan LPPI. Rovinus pula menurunkan laporan. PT Pelindo 3 Cabang ND memutuskan untuk sementara tidak pungut retribusi dari warga yang bermukim di atas tanah milik PT Pelindo di sekitar kawasan Pelabuhan ND dan Pelabuhan IP. Pembebasan retribusi dilakukan untuk meringankan beban kepada warga selama masa pandemi COVID-19. Demikian disampaikan Jenderal Manajer PT Pelindo 3 Cabang ND Hadi Sukamto kepada media usai gelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD ND. Hadi Sukamto mengatakan untuk sementara PT Pelindo 3 Cabang ND tidak memungut retribusi dari warga yang membangun rumah ataupun jualan di atas tanah milik PT Pelindo di sekitar pelabuhan selama masa pandemi COVID-19. Hadi Sukamto menjelaskan keputusan untuk tidak memungut retribusi dari warga bersifat sementara guna meringankan beban warga selama masa pandemi COVID-19, bukan seterusnya di tahun-tahun yang akan datang. Peraturan direksinya ada. Sebetulnya begini, kita ini kan ada di kebijakan gitu loh, kebijaksanaan ada. Jadi lihat lokasinya, lihat situasinya di situ, lihat orang-orangnya di situ. Dan semena-mena tadi itu saya juga kaget, saya tidak tahu juga. Ada yang semena-mena. Ini kayak seakan-akan kita keras begitu, padahal tidak pernah saya itu. Kalau pertimbangan saya karena COVID-19, karena COVID-19, terus situasi perekonomian sekarang kan lagi lesu. Jadi masyarakat memang pendapatannya di situ juga tidak menentu. Yang sehari-hari kadang tidak dapat uang, kadang-kadang dapat. Ya, pertimbangan saya mau ngecek satu-satu. Ini jumlah seluruhnya ini belum tahu. Mau tak kumpulkan sama lurah, Pak Camat, sama wakil dari pemerintah daerah. Ternyata sudah masuk ke sini duluan. Memang belum ada undang. Yang saya undang kemarin yang 50 itu orang-warungnya di dalam itu. Saya kaget juga. Nah, ini tuh sampai keluar. Ya, sampai keluar. Nah, itu memang untuk mereka nggak tahu di situ. Saya kaget juga loh. Kalau area kan bisnis 50. Ya 50. Bayar lancar. Kita langsung ke rekening tuh, langsung ke rekening regional. Lanjut Hadi Sukamto, setelah masa pandemi COVID-19 selesai, pihaknya kembali melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar pelabuhan terkait surat yang dikeluarkan PT Pelindo bagi warga yang menjual di kawasan pelabuhan, bukan di luar pagar area pelabuhan. Hadi Sukamto mengatakan kalaupun ada pungutan biaya kepada warga yang menjual di atas area pelabuhan selama kepemimpinannya itu langsung masuk ke rekening perusahaan. Tidak ada yang masuk ke kantong pribadi pegawai perusahaan PT Pelindo. RRI Rovinus pula melaporkan. DPRD Kota Kupang minta peraturan Wali Kota Kupang soal tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 mengimplementasinya di masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengke. Desakan Lembaga Legislatif DPRD Kota Kupang soal tata laksana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Kupang sebagai rambu-rambu dalam menjalani masa kenormalan baru disampaikan para ketua fraksi menyikapi fenomena yang dikhawatirkan dapat memberi dampak negatif dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik terhadap kondisi pergerakan angka kasus yang dapat memicu adanya klaster baru maupun dalam kaitan dengan penjaminan terhadap kondisi Kamtibmas. Sebagaimana penegasan legislator asal Partai Belambang Pohon Beringin Ardianus Atali kepada RRI di ruang fraksi PDI Perjuangan Senin siang kemarin.
Namanya aturan, jangankan perwali, peraturan daerah, kalau tidak dikawal, tidak dijaga, orang tidak akan melaksanakan itu. Sehingga harapannya sebagai anggota DPRD, sebagai wakil masyarakat, kita mengharapkan agar tidak hanya pemerintah sebatas mengeluarkan perwali itu, tetapi harus ada tindakan pengawasannya. Kan kita punya aparat, di kelurahan ada tim COVID, tim ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Pemerintah harus bisa untuk memastikan, mengikuti perwali ini, tidak bisa melepas saja, tetapi paling tidak ada pengawasan yang melekat terhadap kondisi-kondisi yang sudah dilarang itu. Mereka sudah trauma dengan kondisi-kondisi pembatasan yang lalu, sehingga mereka merasa bahwa ini kita sudah normal. Padahal maksud dari kenormalan baru itu bukan berarti bahwa kita hidup biasa-biasa, tetapi kita tetap berada dalam protokol kesehatan pemerintah. Nah, ini yang perlu diawasi oleh pemerintah. Sikap politis Dewan terhadap kompleksitas dari dampak perilaku hidup masyarakat juga dikritisi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, yang menurut legislator 2 periode ini perlu responsibilitas pemerintah Kota Kupang terhadap fenomena kehidupan masyarakat dalam tatanan normal baru. Saya berbicara dari sisi dampak di tengah masa new normal ini. Misalnya tempat-tempat hiburan, kegiatan-kegiatan keluarga. Kami melihat lokasi-lokasi tertentu saat ini mulai ramai dipadati orang. Kita ambil contoh Bundaran Tirosa sudah sangat ramai. Nah, kita takutkan dengan adanya klaster transmisi lokal ini tidak bisa kita hindari. Kemudian acara-acara pesta, pernikahan, kumpul keluarga, masyarakat seolah-olah tidak takut lagi tentang corona. Nah, ini yang menjadi satu perhatian serius harusnya bagi pemerintah, segera mensosialisasikan perwali tentang new normal itu, dan harus ada sanksi tegas. Terus terang masyarakat sekarang pada posisi yang tidak mempedulikan tentang COVID apapun, bahkan tidak mau tahu. Nah, ini yang akan menjadi kecolongan bagi pemerintah. Dan yang paling terpenting adalah masyarakat masih sampai sekarang banyak yang sudah lupa pakai masker. Desakan para wakil rakyat soal efektivitas penerapan kebijakan peraturan Wali Kota Kupang tentang tatanan hidup baru. Selain harus ada efek jera, pemerintah juga didorong dalam memaksimalkan peran masing-masing elemen di tingkat kelurahan, seperti gugus tugas bersama aparat keamanan dari unsur TNI Polri dalam meminimalisir tingkat kekhawatiran masyarakat. RRI Kupang, Alfred Senggen melaporkan. Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 ND hingga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel babi yang mati sehingga bisa mengetahui penyebab kematian ratusan ekor babi milik masyarakat. Apakah karena penyakit Hock kolera atau ASF demam babi Afrika? Kita ikuti informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Tepu. Saat ini Pulau Flores dan Lembata sudah diserang wabah penyakit, namun belum diketahui secara pasti apakah karena penyakit Hock kolera atau demam babi Afrika karena masih menunggu hasil uji laboratorium. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 ND, Dr. Hewan Julius Umbuhunggar kepada awak media di ND. Ia menjelaskan saat ini sampel babi yang mati sudah dikirim ke 3 laboratorium sekaligus untuk diteliti masing-masing Balai Penelitian Veteriner Bogor, Balai Besar Veteriner Denpasar, dan Balai Besar Uji Standar Pemeriksaan Karantina Pertanian. Menurutnya hingga bulan Juni lalu, wilayah Flores dan Lembata masih bebas penyakit demam flu babi Afrika karena belum ada laporan. Selain itu, setelah dikaji, kemungkinan besar penyakit itu tidak tertular sampai ke Pulau Flores karena bersamaan dengan pandemi corona, di mana semua akses baik laut maupun udara ditutup sementara atau pelayanan dibatasi hanya mengangkut barang saja. Sudah terjadi laporan kematian pada babi, dan yang kemarin kita ke Momere, kita dalami kematian itu sejak kapan dan apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada kematian dalam jumlah banyak. Yang kita dapatkan bahwa kematian seperti itu sudah sering terjadi dari tahun lalu. Jadi saat itu kita mengklaim bahwa itu penyebabnya adalah Hock kolera. Hock kolera itu secara klinis memiliki gejala yang bersama dengan ASF, tapi yang membedakan nanti adalah laboratoris, Pak. Demikian halnya juga di ND mungkin. Julius Umbuhunggar menambahkan sejauh ini sesuai data yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Sikang, sedikitnya sudah 600 lebih ekor babi yang mati, sementara Kabupaten ND juga mengalami hal yang sama. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas teknis baik di Kabupaten ND maupun Kabupaten Sikang untuk melakukan pengawasan pada semua pintu masuk perbatasan darat antara kabupaten di Pulau Flores. RRI ND, Heri Tepu melaporkan. Demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.